Lukas 2 ayat 10-14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan roti dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah Natal dan perjamuan Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat yang ada di rumah untuk kita bersama-sama berhimpun, memuji dan bersukaria karena Yesus telah lahir. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Berhimpun dan
Yesus yang lahir pada hari ini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Kau telah lahir bagi kami, menebus dosa kami. Terima kasih untuk setiap kasih yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap apa yang boleh kami hadapi, boleh kami lakukan, dan terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap jalannya ibadah serta perjamuan, dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersuka cita bersama-sama karena Tuhan Yesus telah lahir. Camkan lagu yang merdu. Yang merdu, camkan malak yang berseru, damai bagi manusia, kini lahir di bumi. Yesus Allah, marilah turut malak bermada. Yesus anak Ibrahim, lahirnya di Betlehem. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Kristus junjungan surga, Dia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan. Tinggal serta manusia, Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Raja salam yang benar, maha tinggi dan besar, sumber hidup dan terang, tabib agung yang menang, yang menghambakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia dan memberi sejahtera.
kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian Palungan di Kandang. Palungan di kandang tempat lahirnya bayi kudus tidur lelap terlena di malam yang sunyi, bintang berseri terpancar sinarnya di kandang sepi. Suara lembu domba riuh mengganggu, namun bayi kudus tenang beradu. Ku cinta padamu ya Tuhan Yesus, tinggallah dekatku dan jagalah terus. Ku minta ya Yesus, pimpin hidupku, limpahilah aku dengan cintamu. Turunkan berkat-Mu bagi tiap anak. Antarkanlah kami ke surga kelak. Shalom, selamat Natal bagi kita semua, secara khusus Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia, Margahayu, Bekasi. Perkenalkan, saya Pendeta Begin Yisrael Sulawesianto, Gembala Sidang Gereja Baptis Pertama Cabang Kopo Permai. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di hari Natal yang indah ini, di mana kita semua dengan penuh sukacita dan merasakan bagaimana damai Natal boleh hadir di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, secara khusus di tengah-tengah masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi, di mana kita tidak bisa bertemu satu sama lain, namun kita bisa beribadah dari rumah dan itu tidak menghilangkan sukacita kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ayat ini menjadi tema Natal yang diberikan kepada saya untuk boleh kita renungkan bersama dan boleh menjadi berkat di hari raya Natal ini. Mari kita buka dulu dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat 17. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan di dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Natal selalu identik dengan harapan-harapan. Natal selalu identik dengan setiap harapan-harapan yang selalu baru dan senantiasa kita naikkan kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat tiap-tiap tahun kondisi selalu berubah, situasi dunia selalu berubah. Namun ketika kita melihat hal ini, apakah pengharapan kita di dalam Tuhan itu berubah? Tentu tidak. Saudara, kalau kita bicara mengenai pengharapan, ada satu kisah yang menarik yang pernah saya baca dan saya temukan dari sebuah artikel pada zaman Perang Dunia Kedua. Ada seorang bapak dan dia adalah saksi hidup dari sebuah peristiwa yang langka dan jarang terjadi. Orang ini bernama Elmer Bendiner, ya, Elmer Bendiner. Dia bercerita tentang sebuah pesawat B-17. Pesawat B-17 ini dipakai oleh Amerika untuk membawa bom, ya. Misinya adalah untuk membom wilayah pertahanan musuh. Ketika salah satu pesawat B-17 ini diutus untuk melaksanakan misi pengeboman di daerah Jerman, pesawat ini mendapatkan serangan yang luar biasa. Mendapatkan serangan yang sangat-sangat dahsyat dari senjata-senjata anti pesawat, ya. Bahkan juga ditembaki dengan granat-granat udara luar biasa. Dan pesawat ini, saudara, tidak luput dari serangan tersebut. Pesawat ini mendapatkan begitu banyak hantaman dari peluru-peluru dan juga granat-granat. Banyak dari granat-granat tersebut masuk ke dalam tangki bahan bakar, saudara. Tapi anehnya, setelah ditembaki bertubi-tubi, pesawat ini tidak hancur sama sekali. Pesawat ini tidak meledak. Ajaib. Lalu kemudian ketika pesawat ini selesai melaksanakan misinya dan kembali ke pangkalan udara, lalu kemudian setiba di pangkalan udara, kru pesawat datang untuk membersihkan sisa-sisa, ya, sisa-sisa dari mortir ataupun juga peluru-peluru yang nancep, saudara, di pesawat tersebut. Mereka kaget. Semua granat-granat yang ditembakkan ke pesawat tersebut tidak ada yang meledak. Mereka melihat, kok bisa seperti ini? Mereka agak hati-hati waktu melihat granat tersebut, mengangkat hati-hati dan mulai membersihkan. Dan mereka menemukan ada beberapa granat juga masuk ke dalam, yang tadi saya bilang, masuk ke dalam tangki pesawat dan tidak meledak. Mereka heran, kenapa bisa seperti ini? Seharusnya pesawat ini sudah hancur. Maka salah seorang kru memberanikan diri untuk mengambil salah satu granat tersebut. Lalu kemudian mencoba mau melihat, kenapa granat ini tidak hancur. Granat itu pun dibuka, saudara. Waktu dibuka, betul, isinya kosong, tidak ada mesiu sama sekali di dalam granat tersebut. Tetapi di setiap granat yang ada di dalam pesawat tersebut, mereka menemukan ada secari kertas yang telah ditulis dalam bahasa Cekoslovakia, yang kira-kira artinya seperti ini. Inilah yang dapat kami lakukan untuk Anda sekarang. Inilah yang dapat kami lakukan untuk Anda sekarang. Satu kalimat pendek namun penuh dengan makna. Apa maksudnya? Rupanya granat-granat, mortir, bahkan juga peluru-peluru itu dibuat oleh orang-orang Cekoslovakia, ya, orang-orang Jerman, tentara Jerman ataupun juga bangsa Jerman yang pada waktu itu berperang. Mereka menggunakan tenaga orang-orang Cekoslovakia, dan di antara orang Cekoslovakia itu ada orang-orang yang masuk dalam kelompok grup bawah tanah, ya, kelompok grup bawah tanah yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Jerman. Dan salah satu yang mereka lakukan apa? Mereka mengosongkan semua granat dan juga peluru-peluru dan mortir dari mesiu.
Dengan apa? Dengan harapan. Hal kecil yang mereka lakukan membawa pengharapan bagi mereka supaya perang dapat segera selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara mengenai pengharapan. Pengharapan itu memberikan kepada kita kekuatan. Pengharapan itu memberikan kepada kita semangat yang baru untuk terus maju menggapai apa yang kita cita-citakan ataupun apa yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari raya Natal kita sering mendengar cerita-cerita firman Tuhan, kita sering mendengar kisah-kisah di dalam kitab suci. Dan apa yang kita temukan, banyak dari apa yang kita baca dan kita renungkan, itu bicara mengenai pengharapan. Dan salah satunya, di salah satu ayat yang terkenal dan sering kali dibacakan pada saat hari raya Natal. Matius pasal yang pertama ayat 21. Kisah tentang malaikat Gabriel yang bertemu dengan Yusuf. Memberitakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat melalui tunangannya Maria. Di salah satu pembicaraan ataupun juga pemberitaan yang disampaikan, ia berkata seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan. Sejak semula dalam peristiwa Natal kita menemukan berita yang disampaikan adalah berita tentang pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan tentang keselamatan daripada Tuhan. Keselamatan yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan. Itulah sebabnya perayaan Natal menjadi satu perayaan ataupun juga momen bagi kita, momen yang sangat penting. Oleh karena bukan hanya sekedar merayakan Natal, namun kita dapat memaknainya, ada pengharapan yang senantiasa baru yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karenanya sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, di hari raya Natal, kita terus bersuka cita sekalipun mungkin masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah. Mungkin ada dari antara kita yang sedang mengalami PHK, yang baru diputus kerja, ataupun mungkin juga bisnis kita sedang mengalami tantangan yang begitu berat. Oleh karena daya beli masyarakat melemah di dalam kondisi ini. Namun saya percaya pada saat saudara dan kita merayakan Natal pada hari ini, saya percaya bahwa kita tetap bersuka cita. Oleh karena apa? Oleh karena pengharapan yang daripada Tuhan. Lebih jauh lagi dari firman Tuhan yang baru saja kita baca dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat 17. Ini berbicara luar biasa, memberikan kepada kita semangat baru, pengharapan. Kalau kita membaca konteks dari 2 Tesalonika ini sangat menarik ya. Oleh karena apa? Oleh karena 2 Tesalonika ini berbicara mengenai akhir zaman. Bicara mengenai penderitaan yang akan dialami oleh umat Tuhan. Satu situasi yang tidak mudah. Dan oleh karena pemberitaan tersebut, bicara mengenai pengharapan, seringkali digunakan oleh nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu untuk memberikan pengharapan yang palsu. Uniknya, kalau kita membaca di pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini unik dari ayat ini. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat bagaimana di akhir zaman nanti, ataupun juga di akhir dari
keberadaan dunia ini, Tuhan akan datang sebagai pemenang. Dan sebagai orang-orang percaya, hal inilah yang menjadi pengharapan kita tiap-tiap hari. Pada saat kita sedang mengalami tantangan yang begitu berat, Tuhan, kapan Tuhan tolong saya? Tapi dengan mata yang memandang ke depan, dengan mata yang terus memandang kepada Tuhan, kita tahu bahwa pengharapan kita tidak akan pernah berubah. Bahwa keselamatan yang daripada Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Bahkan juga pengharapan kita akan hidup ini tidak akan pernah berubah di dalam Tuhan. Oleh karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita kembali lagi melihat ayat 16 sampai ayat 17. Ada hal apa yang dapat kita dapatkan ataupun juga pelajaran penting apa yang bisa kita terima dari teks ini, saudara. Saya akan membagikannya jadi 3 hal. Ya. Yang pertama, sumber pengharapan satu-satunya bagi orang percaya adalah di dalam Tuhan Yesus. Ingat ini baik-baik. Sumber pengharapan kita satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada uang. Bukan kepada situasi yang baik. Bukan kepada kondisi yang aman dan damai, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Oleh karena kondisi dan situasi kita akan selalu berubah. Kita tidak bisa mengharapkan pengharapan kita kepada sesuatu yang berubah. Pengharapan kita hanya bisa kita harapkan ataupun kita taruh kepada hal yang tidak pernah berubah. Siapa? Tuhan Yesus. Perayaan Natal boleh berganti tiap tahun, saudara. Ya. Ataupun tema boleh berganti setiap tahun. Tapi saya mau ingatkan kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus jangan pernah berubah. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus jangan pernah berubah. Karena dialah yang tidak pernah berubah. Seorang filsuf pernah berkata seperti ini. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Menarik ya, satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Artinya apa? Ya perubahan selalu berubah dan dia akan tetap, saudara, dan akan selalu berubah. Apa yang berubah? Semua hal yang ada di dalam dunia ini. Segala sesuatu seperti yang ditulis oleh kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari pasti berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-16 menegaskan ini kepada kita. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Garis bawah itu, pengharapan yang baik datangnya dari siapa? Yesus Kristus. Oleh karenanya saudara, di dalam kasih karunia-Nya Ia mengasihi kita. Dan itulah pengharapan yang harus kita pegang. Selama kita ada di dalam dunia ini, selama kita hidup dalam perjuangan iman kita mengikut Tuhan. Ya. Mungkin ada yang sudah mulai berputus asa. Mungkin ada yang sudah mulai patah semangat. Oleh karena situasi tidak kunjung berakhir. Dan mungkin mau mulai menyerah, sudahlah saya tidak mau ikut Tuhan lagi. Saya tidak mau lagi ke gereja. Saya tidak mau lagi beribadah. Saya tidak mau lagi bersekutu. Saya tidak mau lagi melayani. Saudara, saya mau sampaikan hal ini. Ketika kita melepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus, kita akan menyesal. Mengapa demikian? Sekali lagi, masalah akan selalu ada. Sekalipun masalah selalu ada, tetapi kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan baru tiap-tiap hari. Oleh karena dikatakan pengharapan baik kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang pertama. Bahwa ingat ini, sumber pengharapan kita
hanya di dalam Tuhan Yesus, bukan yang lain. Bukan kekuatan kita, bukan materi yang kita miliki. Yang kedua saudara, orang yang berharap kepada Tuhan adalah bukti kasih karunia Tuhan itu nyata. Kalau kita memperhatikan di sini, Rasul Paulus menyampaikan tentang kasih karunia. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam kasih karunia-Nya. Dari sini kita menemukan bahwa kasih karunia Tuhan di dalam pengharapan kita kepada Tuhan itu nyata. Bukan sesuatu yang hanya di angan-angan, ataupun juga sesuatu yang hanya untuk memberikan kepada kita optimisme, tidak. Tetapi kasih karunia Tuhan itu nyata. Buktinya apa Pak? Ini yang selalu menjadi pertanyaan bagi setiap orang percaya. Apa bukti kasih karunia Tuhan itu nyata? Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hanya orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan akan memberikan hidupnya untuk berharap penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengatakan apa? Kamu bodoh. Kamu mengharapkan kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Kamu mengharapkan sesuatu kepada hal yang tidak bisa dibuktikan real sekarang. Kalau saudara melihat hal ini, saudara pernah menemukan di bagian mana di dalam kitab suci yang mengajarkan tentang kepercayaan yang tidak kita lihat, tapi bukti dari apa yang dipercayai. Di mana itu? Surat Ibrani tentang iman. Maka pengharapan itu juga dekat dengan iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan kita kepada Allah itu didasarkan kepada perjanjiannya yang kekal. Oleh karenanya tidak semua orang beriman kepada Tuhan Yesus. Bahkan, catat ini baik-baik, orang Kristen pun juga ada yang demikian. Tapi saya yakin bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini boleh bersama-sama untuk kita merayakan Natal secara online ini, saya yakin bahwa kita bukanlah orang yang demikian. Tapi kalaupun kita orang yang demikian, mari kita bertobat. Kalau kita sudah pernah menikmati kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan itu, ayo bertobat. Bertobat untuk apa? Bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Untuk menaruh pengharapan kita seutuhnya kepada Tuhan. Itulah yang namanya pengharapan yang selalu baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seseorang menolak ataupun juga orang dengan jelas dia tidak mau percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, saudara adalah orang yang beruntung. Beruntung oleh karena saudara mendapatkan kasih Tuhan. Karena saudara ditolong oleh Tuhan. Dan menerima kekuatan baru yang daripada Tuhan. Jadi yang kedua, apa yang kita pelajari? Orang yang berharap pada Tuhan menunjukkan bukti kasih karunia Tuhan yang nyata. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang terakhir dari perenungan kita pada hari ini. Bagian ketiga yang dapat kita pelajari ialah pengharapan di dalam Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-17, ayat yang terakhir. Dikatakan demikian, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.
kepastian pengharapan kita kepada Allah memberikan penghiburan akan janji Allah yang kekal dan tidak menyimpang pada harapan-harapan palsu manusia yang bisa berubah. Sekali lagi, kepastian pengharapan kita kepada Allah memberikan penghiburan akan janji Allah yang kekal dan tidak menyimpang pada harapan-harapan palsu manusia yang bisa berubah. Saudara, ayat 17 ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Oleh karena di dalam dunia ini selalu menawarkan segala hal yang menarik, jalan pintas. Ya makanya kalau kita lihat orang pengen kaya ya, orang salah satu harapan kalau contohnya tahun baru ya, lebih baik dari tahun sebelumnya dan lebih kaya lagi ya, lebih diberkati lagi. Bahkan bukannya orang-orang Kristen saudara, orang-orang yang bukan orang Kristen pun juga punya hal yang sama. Punya harapan-harapan yang pengen selalu yang baru. Makanya Gunung Kawi, tempat-tempat pesugihan, sepi enggak? Enggak, rame saudara. Oleh karena mereka merindukan pengharapan yang baru. Dan itu adalah janji-janji yang diberikan oleh setan kepada manusia. Bahwa tidak cukup. Kamu tidak cukup percaya kepada Tuhan saja. Harus percaya kepada yang lain. Itu pekerjaan setan, saudara. Oleh karenanya selalu ditawarkan hal-hal yang mudah. Bahkan juga ya bukan hanya orang-orang yang pergi ke pesugihan. Orang-orang yang suka main judi ya. Dan menganggap bahwa wah ini bisa jadi cepat kaya, berharap bisa cepat kaya. Tidak ada yang demikian. Dan itu adalah harapan-harapan palsu. Sebagaimana konteks dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ini. Ada begitu banyak harapan palsu yang ditawarkan oleh pengajar-pengajar palsu kepada orang-orang Kristen. Tentang kedamaian, tentang harapan. Ya. Kita melihat hal ini pun juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita harus berhati-hati dengan harapan-harapan yang membawa kita kepada keuntungan ataupun juga sukacita yang sesaat. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang memberikan penghiburan dan kekuatan yang kekal bagi hidup kita. Menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Pengharapan itu akan selalu memberikan kepada kita kekuatan dengan mengingat perbuatan Allah di masa lampau dan juga memegang kita di masa yang akan datang. Saudara perhatikan apa yang dicatat di dalam kitab suci, khususnya di dalam perjanjian lama. Bagaimana setiap anak-anak Tuhan, khususnya kalau kita melihat contoh Musa, ya ketika dia memberitakan firman Tuhan kepada orang Israel, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ingatlah akan Dia yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kepada satu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Ingatlah. Disitulah kita menemukan bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, kekuatan yang baru itu datang pada saat apa? Pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Disitulah pengharapan kita. Jadi jangan kemana-mana saudara cari pengharapan itu. Ya. Hari Natal ini kita diingatkan kembali. Jangan kemana-mana mencari pengharapan. Karena pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, di akhir dari renungan Natal yang boleh sama-sama kita baca dan renungkan bersama pada hari ini. Apa yang menjadi harapan saudara dan juga doa saudara kepada Tuhan? Kalau saudara mulai menyerah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada di antara kita yang hadir sedang mengalami pergumulan yang berat, sedang
lemah, sedang berputus asa, jangan putus harapan. Karena Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada saudara. Datang kepada Dia, bawa pergumulanmu di dalam doa, dan nantikanlah pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Natal adalah harapan baru. Harapan yang terbuka bagi setiap kita. Bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada masa depan yang suram. Tidak ada hal-hal yang dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di hari Natal ini, kita bukan hanya sekedar mengenang kelahiran Tuhan Yesus, namun kelahiran Tuhan Yesus juga berkaitan erat dengan karya keselamatan di atas kayu salib. Oleh karenanya, kita akan bersama-sama mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di dalam upacara perjamuan Tuhan yang kita laksanakan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Ketika kami menerima roti dan anggur, kami boleh memaknainya, menikmatinya, dan semakin meresapi betapa Tuhan mengasihi kami. Dan karena hanya di dalam Engkau saja Tuhan Yesus kami menerima pengharapan yang kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan Tuhan yang kita laksanakan pada hari ini dilaksanakan secara terbuka. Artinya bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut beribadah pada hari ini, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara sudah memberi diri dibaptis, saudara boleh mengikuti upacara ini. Oleh karena apa? Saya mau membacakan salah satu bagian dari firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 26 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur untuk kita boleh mengikuti perjamuan Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian mengangkat hosti saudara. Kalau sudah, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang menuntun kita di dalam perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan anggur. Mari kita mengangkat anggur. Sebelum kita meminum anggur, saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebagai ayat penuntun kita melaksanakan perjamuan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Mari kita menundukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk perjamuan Tuhan yang boleh kita laksanakan bersama pada hari Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur di hari Natal ini kami boleh melaksanakan perjamuan Tuhan. Di hari Natal ini kami boleh meresapi firman Tuhan yang memberikan kepada kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan Tuhan ini kami semakin menyadari bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Dan harapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Kalau kami boleh merayakannya bersama dengan umat Tuhan, sekalipun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, tapi kami dapat menikmati persekutuan ini dengan begitu indah. Oleh karena kami bukan hanya sekedar merayakan perayaan Natal, tetapi kami sedang mengagungkan Engkau Tuhan Yesus yang memberikan dirimu bagi kami sebagai tebusan atas setiap pelanggaran yang telah dibuat oleh kami. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa diarahkan untuk terus mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh merayakan Natal bersama dan kami boleh bersuka cita. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menerima pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Dan biarlah Tuhan Yesus terus dimuliakan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dan teruslah hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat pagi ini boleh bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya harapan kita di Natal ini. Hanya Yesus yang sanggup dan mampu kita percaya untuk mengubah keadaan kita. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami.
Kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada saat hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami. Bapa kami sungguh bersyukur bagaimana kasih Tuhan boleh Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengasihi kami. Engkau rela datang ke dunia ini menjadi mengambil rupa manusia untuk menebus kami manusia berdosa. Kami bersyukur Bapa memiliki Engkau pengharapan kami di saat kami sedang lemah, di saat kami sedang terpuruk dalam segala permasalahan kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah sumber pengharapan kami. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Bapa biar kiranya Engkau terus memberkati kami dalam pekerjaan kami. Engkau menolong kami dalam pekerjaan kami, apapun yang sedang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami Bapa. Dan juga ketika kami memiliki usaha, bisnis apapun, ketika kami berdagang, Tuhan Engkau yang akan terus memberkati usaha kami ini Bapa. Dengan modal yang kami miliki, dengan pelanggan-pelanggan yang ada, sehingga usaha kami ini boleh bertumbuh dan berkembang dan memberkati banyak orang. Kami serahkan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Engkau berkati masa depan mereka Bapa. Kami serahkan dalam pelayanan kami serahkan aktivitas kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah damai Natal ini boleh terus bersama dengan kami, sukacita Natal boleh terus bersama dengan kami, dan pengharapan itu senantiasa melingkupi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, itu akan terus memelihara hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami lakukan, ucapkan, perbuat, semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Terima kasih Bapa di surga, dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.